Anda kembali bersama kami di Good Morning dan ini sudah hari Kamis Daniar, artinya besok ini ada acara yang lagi-lagi ditunggu oleh publik DKI Jakarta. Betul, debat kedua ya. Debat kedua. Nah, sehari jelang debat kedua, 3 pasangan calon gubernur juga wakil gubernur DKI Jakarta ini melakukan sejumlah persiapan. Ya, tidak hanya kandidat gubernur dan wakil gubernurnya saja, salah satu moderator debat, Tina Talisa juga melakukan sejumlah persiapan. Mantan presenter berita Tina Talisa akan didapuk menjadi moderator bersama Profesor Eko Prasojo, Guru Besar Administrasi Publik FISIP UI. Keduanya dinilai netral karena tidak memiliki kecenderungan terhadap pasangan calon tertentu. Menghadapi momen penting ini, Tina Talisa melakukan sejumlah persiapan, terlebih saat dirinya tengah hamil muda. Nah, itu yang paling krusial sebetulnya, karena kenapa? Dalam debat kita kan berharap ada adu gagasan, adu tawaran dari masing-masing pasangan calon kepada masyarakat. Ini adalah panggungnya para pasangan calon untuk menyampaikan gagasan terbaik mereka untuk Jakarta. Dan itu diharapkan bisa meyakinkan para pemilih. Yang kedua adalah persiapan fisik dan mental. Dari sisi fisik tentu harus dalam kondisi yang prima, durasi lebih panjang dibandingkan debat yang perdana. Dan bagi saya pribadi, saya sedang dalam kondisi hamil muda. Sehingga saya harus memastikan bahwa kondisi saya betul-betul prima. Lantas bagaimana persiapan masing-masing kandidat? Sehari jelang debat kedua Pilkada DKI Jakarta, berbagai persiapan dilakukan oleh ketiga pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur. Untuk debat kedua, tema yang akan diusung adalah reformasi birokrasi dan penataan kota. Masing-masing kandidat sudah menyiapkan strategi terbaiknya termasuk penampilan mereka. Bicara tentang penampilan, ketiga pasangan calon memiliki gaya khasnya sendiri. Pasangan Ahok Jarot memilih motif kotak-kotak yang berarti saling terkait dari berbagai warna yang ada, sehingga menjadi simbol kekuatan dan persatuan. Kotak-kotak juga mempresentasikan semangat kerja yang luar biasa dari setiap usia. Sementara pasangan Anies Sandi mengaku justru menghindari motif kotak-kotak. Menurut pasangan nomor urut 3 ini, Jakarta sudah terkotak-kotak, sehingga warna putih poloslah yang menjadi simbol transparansi yang mereka usung. Berbeda dengan pasangan Agus Silvi yang memilih kaos sebagai atribut mereka. Kaos berwarna hitam dihiasi simbol bendera merah putih dan slogan Jakarta untuk rakyat diyakini lebih netral dan nyaman digunakan di lapangan. Namun yang terpenting, dari ketiganya, mana yang nantinya akan menjadi pemenang Pilkada DKI Jakarta? Iki Putri, CNN Indonesia. Nah, jadi selain konten dari apa yang akan disampaikan, termasuk juga Tina Talisa ya, tapi juga paslonnya juga mempersiapkan penampilan mereka yang sudah kita kenal lah ya, pakai baju kotak-kotak, meja putih, baju hitam, polo shirt. Jadi memang selalu seperti itu, apalagi kalau lagi kampanye kan mencitrakan diri harus sesuai dengan apa yang mereka kenakan dan juga kepribadian mereka masing-masing ya. Nah, tapi soal penampilan, jangan kita berdua aja yang bicara, kita hadirkan di studio, kita panggil ada Mbak Hairesari, yang ini konsultan penampilan. Good morning, Mbak Sari. Ayo. Good morning, Mbak Sari. Silakan. Halo, apa kabar? Mbak Sari, kita ngomongin nanti baju-bajunya paslon kan ya. Kan seru-seru ya, ada meja putih, kotak-kotak, ada yang hitam, baju taktik gitu saya lupa. Tactical. Nah, tapi ini kan saya agak bingung nih Daniar nih. Karena kan biasanya kan kita kenal fashion stylist gitu kan, atau konsultan fashion. Nah, kalau Mbak Sari ini penampilan. Apa sih Mbak bedanya stylingnya atau gimana nih? Kalau fashion consultant tuh biasanya memang hanya fashion yang dibahas. Kalau style saya lebih more head to toe. Jadi semuanya bersinergi. Oh, berarti kita bisa bahas dari rambut sampai pilihan sepatu yang dipilih oleh seseorang gitu. Jadi nggak hanya bajunya ya. Baju aja. Oke, sebelum saya mau kasih lihat paslon-paslonnya nih Mbak Sari, tapi memang seberapa penting sih kita menyampaikan ataupun memberitahukan kita tuh kepribadian seperti apa lewat penampilan? Sebenarnya nggak hanya paslon ya, kita pun sehari-hari memang we are what we wear istilahnya. Gitu loh. Jadi memang apalagi calon-calon yang politik itu kan ingin memberikan message, ya kan? Kita pakai putih atau kotak-kotak atau hitam, apa sih sebenarnya yang ingin mereka pesan yang ingin mereka sampaikan kepada rakyat kan. Nah, itu. Jadi ada citra yang ingin mereka juga sampaikan kepada masyarakat lewat pakaian mereka, penampilan mereka. Kita lihat Mbak Sari, nah lebih dekat lagi baju-baju mereka nih ya. Di belakang nih. Nah, coba Daniar. Mulai. Wow. Oh oke, ini berarti pada saat yang ini nih. Ini pengambilan nomor urut ini. Jadi urutannya belum. Kita mulai dari nomor urut 1 deh.
deh. Oke. Agus dan juga Awal-awal ini pakai batik Zulfi. nih Mbak Sari kan, batiknya motif ondel-ondel, tapi kemudian di tengah-tengah ganti ke baju-baju lebih santai. Ya, oke. Kalau Mbak Sari ngeliatnya seperti apa? Ya, ini menarik ya, dari sisi motif itu kan ondel-ondel Jakarta. Ya. Jadi ingin maybe ya, mungkin harus tanya campaign manajernya juga. Ini kalau kita lihat, saya sebagai orang awam kan melihatnya it's good untuk mencerminkan saya represent Jakarta loh, Jakarta ondel-ondel cerah, tapi memang agak berteriak ya istilahnya. Oke, berteriak Kalau dari unsur maksudnya apa tuh? Maksudnya kayak baju, sebenarnya kayak less ada istilah less is more. Itu ya memang di dunia fashion memang ada seperti itu. Kalau ya tapi tergantung lagi. Less is more tuh berarti Less jangan is- banyak-banyak motif gitu kali ya? Iya, maksudnya. less is more tuh sebenarnya yang less kita bisa menciptakan more gitu loh. You know, kayak gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya oke, dan kebetulan ya tiga-tiganya ganteng. Oh, Ini yang sebenarnya untuk penampilan yang membuat apa ya, ada nilai plus. Mereka semua tiga-tiganya ini Good looking keren, lah good ya. looking ya, tapi dengan porsinya masing-masing. Yang ibu juga cantik ya, mantan Ibu Novi cantik. kan? Nah, ibu ini selalu mengenakan lipstik yang merah. Dandanannya juga Dandanan, Iya. maksimal, paripurna. Pilihan kerudungnya juga menurut saya sih simpel ini ya kalau untuk ibu-ibu pejabat. Bagus. Memang harus less is more. Oh, Ya, itu oke. bagus gitu. Dan dia make up-nya juga sederhana. Kacamatanya gaya sih. Oke. Kacamata ini looks expensive Nah, sebenarnya. tapi kalau Mbak Sari, kita lihat dari yang ini dulu ya, Agus dan juga Silvi. Kalau Ya. ini pertama kali mereka pakai batik kemeja ini, apa yang ingin mereka citrakan kepada masyarakat? Iya, kalau kita dari tuh pandangan Anda? menangkapnya seperti apa sih? Ya, dia ingin blend dengan masyarakat Jakarta aja dengan adanya ini, dan as if ya, ini kita nggak tahu as if Iya. mereka yang amat sangat tahu Jakarta. Oh, oke. Kesannya ya, ini kan kita Jakarta banget lah ya. ini Jakarta banget. Jadi Oke. kayak ya saya kayak misalnya mereka I was born and raised Jakarta gitu loh. Oh Oke. ya, dan kalau misalnya kan selama masa kampanye akhirnya mereka berubah, jadi tadi ya lebih santai menggunakan polo shirt, Tactical. pilihannya warna hitam. Ya. Tapi tetap dengan ada emblem-emblem. Nah, nanti kita bahas tuh bagaimana kemudian baju Oke. taktikalnya Iya. Agus dan juga Iya, iya. Silvi. Tapi kita ke Pak Ahok dan juga Pak Jarod dulu. Ini kotak-kotak, bukan hal yang baru sebenarnya di Iya. pemilihan kayak gini ya, karena sebelumnya Iya. juga ada. Mbak Sari melihatnya bagaimana? Kotak-kotak itu mencerminkan kalau dari style ya biasanya memang dia bekerja terus cool, ada unsur cool, dan nggak semua orang bisa memakai kotak-kotak dengan keren jadinya gitu loh. Oke, kalau Pak Ahok dan juga Pak Jarod keren lah ya. Karena mereka sebenarnya posturnya udah Pak Ahok karena putih ya, sebenarnya kalau pria-pria berkulit putih itu sebenarnya kayak agak ada apa ya, lebih bisa bagus dibanding yang berkulit gelap. Oke, saya harus jadi mereka putih ada- dulu nih. Iya, karena mereka warna Karena jadi apapun bisa- mungkin bisa, masuk iya, ya. betul, bisa masuk. Kalau pemilihan warna ini kan kotak-kotaknya memang ya sebelumnya juga kotak-kotak pasti ada biru, merah, putih di dalam. Misalkan kotak-kotak bisa macam-macam, Sebenarnya ada kotak-kotak kuning, bisa- hijau iya. gitu. Betul. Ya kalau kuning hijau ya mungkin kalau untuk Pak Jarod agak kurang ya karena kan gelap kulitnya. Oke. Ini udah pas lah, it's good lah untuk cowok, untuk cewek pun juga kita bisa memakai kotak-kotak yang warnanya ini. Satu hal yang menarik nggak sih Mbak Sari ini dalam penampilan apalagi digunakan oleh pasangan calon gubernur gitu Iya. ya, kotak-kotak. Dan ini kayak kelihatan ya, dia ini kan very neat, rapih ya, ini Yeah. rapih. Ini lebih rapi lagi nih, kayak educated gitu ya kelihatannya. Kalau ini kan kayak yang agak selengean, tapi ya gimana sih? Tapi kalau gini bisa nge-grab anak muda juga nggak? Atau mungkin Bisa. anak yang lebih dewasa? Ini lebih anak muda, ini lebih proper. Oke. Apa Ini- mungkin memang itu ini- target Bisa mereka Iya. jadi, gitu ya. bisa jadi. Apalagi ini pakai jeans doang kan bawahannya. Iya, santai. Jadi anak muda Santai. bisa related. Oh, dia pakai jeans. Ini agak kalau mungkin anak muda agak jadi lebih ini amat sangat rapih ya Kaku gitu. ya? Lalu iya. Makanya ntar diganti jadi warna hitam. Iya, hitam, Nah, supaya kalau yang tidak sebelah militer. sana Mbak Sari ini putih-putih apakah karena memang ya ingin menggambarkan religius begitu atau seperti apa? Saya nggak tahu kalau ingin menggambarkan religius, tapi Karena kan kalau memang putih kan biasanya begitu Iya, ya? putih itu memang aman. Putih aman dan memang kita semua pasti punya kemeja putih dong. Apalagi Iya, cowok Ya kan? Pasti, Apalagi cowok. pasti Cowok ada. tuh hanya memang punya putih, hitam, ya kotak-kotak. Ya, memang ini bagus sebenarnya mereka memilih tiga ini good. Ini rapi. Pak Sandy ya, oke
oke ya, dia juga putih. Jadi dia ada nilai plus lah, kalau cowok putih itu ada nilai plusnya. Nah, kalau lengannya digulung gitu, nah ini ingin menggambarkan apa? Ingin menggambarkan kerja keras kah atau? Kerja, tapi memang kerja. Kalau pakai dasi kan jadi beda lagi kan. Kalau ini kan kayak ya pekerja. Nah, kalau untuk pemilihan cara menggunakannya, yang Pak Anies kan rapih Ditakin, dimasukin. iya. Nah, kalau Pak Sandi keluar gitu, dan dia selalu menggunakan jam tangannya yang ini loh, yang apa, sporty. Iya. Pak Sandy. Aha, Pak Sandi. Gak Jadi gimana gak tuh? apa-apa, oke. Ini kan memang sesuai juga dengan body type mereka. Oh, Dia slim, Pak Sandy slim kan. Pak Sandy slim, bagus. Pak Anies dia lebih ke bapaan. Jadi mungkin ingin mencerminkan gitu. Pak Sandy mungkin ya ingin menggrab anak muda juga. Kan dari sini kan jadi kayak ada kebapaan. Terus nih lebih playful. Lebih playful anak muda. Oke. Jadi itu masing-masing tuh beda-beda gitu ya bagaimana caranya. Nah, kalau yang ini nih waktu debat pertama yang seru kemarin itu. Mbak Sarian tadi juga dikatakan sama Reinhardt ya. Iya, Coba dari tactical. Ini gimana nih Mbak Sari kalau tactical custom kayak gini? Kaos ini sebenarnya ya? kaos ya Ini polo. sebenarnya awalnya tuh ini polo shirt ya. Ya polo shirt ya. Basicnya tuh ada polo shirt, cuman dia panjang sama ada modifikasi zipper. Iya. Karena biasa polo shirt kan button ya, kancing. Ini dia dulu ya. Iya. Ya, boleh. Pak Agus ya sekali lagi kan badan dia memang gagah ya, bagus. Tentara ya Ya, backgroundnya. beda ya. Nah jadi memang dia terlihat keren aja dengan warna ini. Dan warna hitam kok agak sedikit mencerminkan agak misterius. Iya tuh saya pernah baca tuh misterius, Iya, agak dan lebih edgy sih sebenarnya. Kalau untuk anak muda lebih Penggunaan emblem-emblem berlebihan nggak sih Mbak Sari? kalau mungkin kalau untuk kampanye mungkin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Karena ya? dari jauh juga kalau dia berorasi gitu mungkin semua orang akan melihat dari jauh pun. Tapi kalau untuk sehari-hari ya kita sebaiknya minimalis aja lah. Terus hitam polos. Ya kalau mau ada emblem satu lah gitu. itu kan untuk ada- sehari-hari ya. Sehari-hari. Ini kan masa kampanye Ren, nggak Boleh, apa-apa. semakin Boleh. unik semakin mungkin dilihat. Iya. Semakin mencolok. Kita lihat lagi ke Pak Ahok. Sekarang Pak Ahok udah digulung lagi tangannya ini. Tadi di foto pertama masih kemeja Panjang dan dipanjang. dia nggak dimasukin. Sekarang dimasukin. Dimasukin. Iya, gimana Mbak Sari? Lebih rapi. Gayanya seperti apa Dia nih? lebih rapi dan tetap dengan ya itu ada attitude ya. Dia pakai ini tuh ada attitude-nya. Jadi sebenarnya kalau cowok pakai kotak-kotak bisa ada keluar attitude-nya dia sih. Jadi nggak karakternya ya keluar gitu loh. Dan ini bagus dia dengan digulung juga masih oke. Karena casual kan. Kotak-kotak itu casual. Jadi pada intinya Tampilannya. kotak-kotak ini melambangkan casuality, terus apalagi maskulin juga Maskulin, ya. ya santai tapi Serius. berisi lah gitu ya mungkin ya. Santai tapi bersih tuh Ren, bolehlah dipakai. Boleh. Nah, kalau kita lagi sekarang ke Pak Anies. Ini identik sih ya, maksudnya kemeja putih begitu ya, peci, kopiah, celananya warna coklat kombinasinya, warna-warna kaki lah gimana? Ini kalau kombinasi memang bagusnya seperti ini ya, warna putih dengan Enggak juga bisa macam karena putih itu bisa apapun ya. Sebenarnya putih ini juga bisa pakai cowok sebenarnya pakai pink nggak apa-apa loh. Tapi kalau pinknya- nggak maksudnya kalau misalnya untuk buat sehari-hari. sehari ya it's good. Dan Pak Anies kan kulitnya agak gelap ya. Jadi untuk kulit warna yang coklat seperti ini masih bisa. oke. Asal jangan yang terlalu tua lagi. Jadi agak kusam kalau dia lebih tua lagi. Oh, jadi ini Oh ya, pemilihan sudah terus pas ya. Pak siapa ya? Tadi Pak Pak Ahok, Ahok? Pak Agus. Agus? Oh tadinya Pak Anies nggak Sandi, pakai- oke. nggak pakai kopiah ya? Hmm. Yang tadi awal nggak Iya, pakai kopiah kan? iya. Sekarang pakai kopiah mempertegas lagi ya bahwa dia kebapaan Iya. gitu kan. Atau mungkin Lebih- juga ada unsur-unsur Ya mungkin saya juga nggak tahu itu keagamaannya. mungkin. Tapi putih memang putih itu memang kayak kesannya cinta damai. Terus memang ya bersih. Apa orang yang Bersih ya. simpel gak sih, kayak putih kan Bisa. setiap pagi kita bisa langsung ambil, oke kemeja putih tuh lebih aman. gampang. Langsung kayak misalnya kan ada istilah kalau kita nggak tahu pakai apa hari ini ambil aja kemeja putih langsung. Tapi Mbak pakai, Sari ya, langsung ini pakai. ketiganya ini berhasil menciptakan tren ya di anak-anak Berhasil muda ya, karena berhasil mereka banget. betul-betul dipakai oleh para pendukungnya Iya, sendiri. iya. Ini saya agak
ini kayak kalau pakai jaket mungkin keren ya. Misalnya jaket Oke. emblem-emblem ini hanya ada di jaket, Oke. itu akan lebih keren. Gitu loh. Oke. Anak muda bisa lebih pakai. Oke. Siap deh kalau begitu ya. Jadi ini kita menerawang debat yang nanti akan Tapi terjadi. penting loh penampilan itu ya untuk Iya. menunjang para cagup dan juga cawagup. Iya, apalagi masa kampanye kan waktunya mereka untuk mengenalkan Betul. diri kepada Ya, masyarakat. Mas Ari terakhir ini menjelang debat Ya. untuk ketiga pasangan calon nih apa yang perlu ditambahkan dari penampilan dan juga apa yang masih kurang kalau menurut Mas Ari terakhir? Just be yourself aja ya. Nah ini udah bagus, udah ingin memberikan message pesan-pesan untuk yang sesuai dengan kampanye mereka. Grooming sih ya, jangan lupa grooming. Oke. Ya jangan brewok-brewok, harus cukur lah. Nah, tapi basicnya mereka tadi Mas Ari bilang udah cakep-cakep sebenarnya Udah ya. cakep. Iya, ini juga bisa jadi kiblat pasangan calon di daerah lain loh, karena biasanya Iya, kaku betul, kan. iya. And shoe, sepatu ya. Oke. Sepatu itu penting. Nah ini agak Kelihatan. sedikit tips. Banyak orang yang merasa bahwa nggak perlu deh sepatu, kayak paling terakhir kita penampilan kita sepatu kan. Tapi sebenarnya in good style, sepatu kitalah yang pertama kali itu mencerminkan kita sebenarnya bagus apa enggak total look-nya. Waduh, Dari sepatu saya coba. Ini kita berdua bagus kan? Ini Tetep bagus kan? dan ini kayak kepanjangan celana ya. Itu juga harap diperhatikan. Oh, Ini iya, untuk betul. bapak-bapak kan Pak Anies kan juga agak besar ya. Jadi jangan sampai kepanjangan juga celananya. Nah, masukan itu. kalau ada mungkin yang timnya Pak Anies, Pak Ahok dan juga Pak Agus, ini silakan nih dicerna pendapat dari Mbak Iyalah, Sari. karena itu yang paling penting lah ya, Mbak Sari, representasi masyarakat. terima kasih banyak Terima sudah kasih berbagi bersama banyak, kami di Good Morning masukannya. Aha, Apa langsung namanya konsultan penampilan ya. kita cerna langsung bersama ya.